masih ingat menjalankan prokes ya, 3M, jangan lupa ya. Gimana? Udah seminggu kita nggak ketemu, senang sekali ya hari ini ketemu lagi. Kita mau ibadah, merayakan pertemuan dengan Tuhan Yesus. Nah, hari Minggu ini tanggal 20 Juni kita akan ibadah dibantu oleh kakak-kakak pelayan yang ada di sini. Ada Kak Sato yang membantu multimedia, Kakak Fania sebagai pemusik, dan kakak sendiri melayani PL ya, Jenny. Masih ingat kan nama kakak ya? Oke. Sebelum kita mulai nih, kita akan mempersiapkan dulu. Adik-adik persiapkan diri ya. Alkitabnya disiapkan. Terus kalau pakai HP, pakai gadget, fokus ya adik-adik ya. Gadgetnya dipakai buat ibadah. Jangan buat sambil dengerin khotbah atau sambil ngapain dengar cerita, buka-buka yang lain, searching gitu, YouTube atau apa ya. Kita fokus ya ibadah ya, karena ibadah hari ini semuanya untuk persembahan Tuhan. Mari kita berdiri semua, semangat, sehat, bersyukur. Kita mau nyanyi lagu pembukaan, Mari Puji Tuhanmu. Sambil tepuk tangan boleh ya. Jangan takut pada apa
Kudus. Kita persilakan. Mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami naikkan puji syukur dan terima kasih untuk semua berkat dan anugerah yang sudah kami terima dan kami nikmati pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohonkan berkat pimpinan dan penyertaan-Mu pada ibadah kami pagi ini. Tuhan berkati para petugas yang melayani, pembantu liturgi, pemusik, dan pelayan firman, agar kiranya pelayanan dapat berkenan kepadamu dan menjadi sukacita bagi kami. Dan firman Tuhan yang disampaikan dan kami dengarkan boleh menjadi pegangan di kehidupan kami, sehingga kasih Tuhan boleh dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar kami. Berkati juga Tuhan untuk peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan, sehingga boleh berjalan dengan baik dan mendukung di dalam ibadah pada minggu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu. Amin. Ya, sebelum kita menerima firman Tuhan hari ini, baiklah adik-adik kita datang ke hadirat Tuhan, kita mohon ampun dulu ya. Biasanya seminggu ini kan pasti udah ada kesalahan-kesalahan kita nih, entah sama mama papa, sama eyang pung, sama teman-teman mungkin, atau sama guru lagi belajar, kita tinggal tidur ya. Nah itu juga dosa loh, kelemahan kita ya, kita mesti ngaku depan Tuhan ya. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu merasa menyesal dan malu karena terkadang kami hanya mengaku percaya di mulut kami saja. Kami masih sering merasa takut dan iman kami goyah, mudah terpengaruh dengan keadaan. Kami kurang percaya dengan sungguh dan meragukan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Ampunilah dosa dan kelemahan kami ya Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi nyanyian pengakuan kita di hadapan Tuhan. Anugerah
dari Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Karena tadi kita sudah mengaku dosa, Tuhan Yesus sudah menyatakan kita sudah bersih. Nah, oleh karena itu kita menerima berita anugerah ini. Kita mulai ya, kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah berita anugerah. Kita sambut dengan menyanyi yuk. Kayaknya enakan nyanyi lagu ini sambil berdiri ya. Diri lagi ya. Kita nyanyi percaya saja. Oke, boleh sambil jalan di tempat, boleh ya, sambil semangat ya. Yo, 1, 2, 3. Anugerah dari Tuhan, bagaimana hidup sehari-hari. Kita baca lagi ya dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Ya, adik-adik yang udah bisa baca, baca sama-sama yang kencang. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Asik ya. Oke, senang banget ya. Kita semua pasti ditolong Tuhan untuk makin yakin nih, makin percaya yang sungguh-sungguh. Jangan cuma di mulut tadi ya. Nah, mari kita mulai mempersiapkan diri. Adik-adik boleh duduk. Kita persiapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dan mendengar cerita. Sebelumnya kita nyanyi ya. Nyanyi mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, bagi jalan kita. Firman
Ya, adik-adik, sebelum kita mau baca Alkitab, kita minta tolong dulu ya. Minta tolong Roh Kudus memimpin hati kita, perhatian kita, semua pikiran kita fokus sama firman Tuhan. Terus kita dibuka pikirannya jadi mengerti gitu. Cepat ngerti, oh ini maksudnya apa nih ayat Alkitabnya ya. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, yang kami sapa melalui Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu kami akan mendengarkan cerita, membaca Alkitab, belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Buka hati pikiran kami Tuhan, beri kami kemampuan supaya kami mengerti firman Tuhan yang dibacakan pada hari ini, dan kami bisa mengingatnya untuk melakukannya secara nyata dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami mendengar. Amin. Kita akan membaca dari Markus ya. Nah, buka dulu Markus pasal yang keempat. Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Udah siap ya Alkitabnya? Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mau ikut baca sama saya? Boleh ya, saya bacakan untuk semuanya. Judulnya, Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghantik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda firman Tuhan. Bagus sekali ya bacaannya ya, tentang angin ribut. Tuhan cuma ngomong 1-2 kalimat aja langsung diem. Nah, gimana tuh jalan ceritanya? Kita ikutin yuk. Kakak pelayan Kak Ariyanti Setiarini akan membawakan cerita. Mari adik-adik menyimaknya dengan baik ya. Selamat mendengarkan cerita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini, kakak ingin bercerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sebelum kakak mulai bercerita, kakak ingin bertanya nih sama adik-adik. Hayo, siapa yang pernah naik perahu? Takut tidak naik perahu? Tentunya adik-adik semua berani ya, nggak ada yang takut ya. Yuk kita sama-sama mendengarkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berada di perahu dan menyeberangi danau. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang pun mengelilinginya. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu.
Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian perahu mereka berlayar diikuti perahu-perahu lainnya. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba mengamuklah angin topan dan gelombang air pun semakin tinggi melebihi perahu itu. Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, guru, tolonglah, kita binasa. Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian takut? Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian tidak percaya? Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang yang takut dan heran lalu bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Nah, adik-adik, ceritanya sampai sini ya. Dan cerita ini kita belajar untuk ketika ketakutan ada dalam hidup kita, larilah kepada Tuhan Yesus dan berdoalah. Sehingga Tuhan Yesus senantiasa hadir dan kuasanya memberikan pertolongan kepada kita. Amin. kembali bersatu di dalam doa. Kita mau mendoakan tidak cuma diri sendiri ya, tapi doa syafaat itu kita mendoakan orang lain. Nah, karena Tuhan Yesus juga menganjurkan, mengajarkan kita untuk berdoa untuk orang lain, bahkan musuh kita pun kita doakan. Yuk adik-adik, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang maha baik, yang bertahta di kerajaan surga, kami pada hari ini mengucap syukur untuk kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi, Tuhan Yesus masih berikan kami kesehatan, masih berikan kami kesempatan untuk belajar, untuk hidup bersama-sama dengan orang tua kami, kakek nenek, kakak beradik, saudara-saudara, teman-teman kami, guru-guru kami. Tuhan Yesus, kami mengingat orang-orang lain yang berkekurangan, yang dalam pandemi ini mereka mengalami sakit atau keluarganya juga sakit, sehingga mereka ikut merasakan kesedihan. Tuhan Yesus tolong hiburkan mereka yang keluarganya sakit, ataupun anak-anak yang mungkin juga mengalami sakit penyakit, tidak hanya COVID-19 tapi penyakit-penyakit yang lain. Tuhan Yesus jamah mereka dan sembuhkan melalui kuasa Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati para janda, yatim piatu, anak-anak jalanan, orang-orang yang kelaparan dan kesusahan. Banyak orang yang merasa takut Tuhan Yesus karena pandemi ini membuat orang menjadi lemah atau goyang imannya. Mereka takut terjangkit
mereka juga takut mau keluar beraktivitas. Tuhan Yesus tolong supaya rasa takut itu dapat kami hadapi, dapat mereka hadapi semua, dan mereka dapat berani untuk hidup, melanjutkan hidupnya, tetap punya kreativitas, tetap punya semangat melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan Yesus ajar kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami juga doakan gereja kami GKJ Tanjung Priok yang terus setia melayani Tuhan dalam ibadah, baik ibadah umum, ibadah kategorial, remaja, adiuswo, pelayanan pendalaman Alkitab, dan juga pemuda, kami semua anak-anak. Tuhan berkati supaya gereja ini melalui pelayanan baik onsite maupun online secara daring itu dapat menjadi saksi untuk membesarkan nama Tuhan, memperkenalkan nama Tuhan Yesus kepada banyak orang yang belum percaya pada Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang yang percaya dan menjadi berani dalam kehidupannya. Mereka boleh bertindak dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sukacita, dan membawa perubahan di dalam dunia ini. Kehidupan dunia ini menjadi semakin baik, dan pada waktunya nanti Tuhan, semua penyakit, semua virus-virus yang ada di dunia ini dapat kami atasi, dapat kami hidup berdampingan dengannya tanpa kami merasa takut lagi. Dengar dan sempurnakanlah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sudah selesai berdoa buat orang lain ya. Nah, itu merupakan tanda syukur kita juga. Selain itu, kita juga mau memberi persembahan. Persembahan itu tanda syukur yang lebih nyata lagi buat kita berikan untuk pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat ya, misalnya ya, ada klinik nasi murah dan sebagainya. Nah, itu kita sama-sama bantu ya adik-adik. Ya, disiapkan semua persembahannya, atau mungkin yang mau transfer bisa tanya ke mama papa caranya ya. Ya. Kita baca dari Mazmur 100 ayat 3-4 demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita menyanyi. Doa ini akan dibawakan oleh salah seorang teman kita ya. Yuk kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami meminta maaf jika ada hal yang kami lakukan yang kurang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga tolong terimalah persembahan kami ya Tuhan yang kurang sempurna ini. Dan juga tolong berkati hidup kami agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Doa ini kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik kita sudah sampai ke penghujung ibadah ya. Kita mau menerima keputusan. Jadi kalau udah dengar cerita, udah baca Alkitab, udah diampuni dosanya segala macam, terus ngapain dong? Masih ada lanjutannya. Jangan kira udah selesai terus enak-enakan ya. Pokoknya disiapin makan, disiapin jajan, minta apa semua enak. Ada mama papa beres gitu, ada kakek, nenek semua disiapin. Enggak begitu. Hidup kita tadi kan apa? Kita udah bersukacita, kita harus membawa perubahan ya. Diutus sama Tuhan supaya cerita tadi kita harus berani kan? Berani, tegar. Jadi kalau ada teman-teman kita yang suka takut, suka apa, kasih tahu. Jangan takut, ada Tuhan Yesus loh. Kalau belum kenal Tuhan Yesus, yuk aku kenalin. Nih ada buku cerita Alkitab ya. Kasih tunjuk tuh ke teman-teman. Ya, ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Jangan takut, berani aja ya. Nah, jadi kita menerima pengutusan ini, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kita memang akan berakhir. Tetapi ibadah yang hidup, yaitu bakti adik-adik kepada Tuhan Yesus, dimulai langsung setelah kebaktian ini. Oleh karena itu, kembalilah dalam setiap kegiatan sehari-hari dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memancarkan iman percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Tunjukkan keberanian dan ketegaran hati dalam kehidupan bersama keluarga di rumah, para guru dan teman-teman semua dimanapun yang mereka berada. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Kita sambil nyanyi ya. Berdiri yuk, berdiri. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung dan teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu agar dunia kan mengaku sumber hidup Tuhanlah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan yang membekali kita sepanjang kehidupan kita selama seminggu ke depan dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi lagu yang terakhir. Tadi kan ceritanya tentang naik perahu ya. Yo, kita sambil berdiri, kita pakai gaya kayak lagi naik perahu nih. Nah, pasti udah tahu lagunya ya. Kudayung-dayung perahuku. Kita nyanyi 2 kali. Yuk, biar tambah meresap ceritanya.
Ya, siap ya? Dayung sebelah kanan. Ku dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah kandas, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Yuk dayung lagi. Ku dayung perahuku menuju ke seberang. Angin ribut, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah kandas, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Puji Tuhan, kita sudah tiba di seberang ya. Kita udah berani, adik-adik udah berani mengarungi kehidupan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat menjalani kehidupan adik-adik semua. Terima kasih sekali lagi buat kakak-kakak pelayan yang melayani hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang udah ikut ibadah dengan baik ya, mendengar cerita, dan jangan lupa diterapkan ya, dilakukan dalam kehidupannya. Harus berani, jangan takut, percaya yang betul-betul. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman, apa kabar? Baik-baik semua ya. Hari ini kita membuat aktivitas, yaitu membuat perahu yang sudah angin ribut yang sudah diredakan oleh Tuhan Yesus. Alat yang pertama adalah piring styrofoam, warnanya putih ya, biar kita bisa mewarnai. Kedua, krayon. Yang pertama berwarna biru ya, yang kedua biru muda, yang ketiga ayatnya Markus 4 ayat 41. Yang berikutnya adalah line fox dan cutter. Berikutnya adalah kertas origami yang sudah digunting seperti berbentuk perahu. Dan yang satunya lagi berbentuk layar. Ini layar yang lebih besar. Dan ini layar yang lebih kecil. Berikutnya adalah stik es krim. Mari kita buat. Ini aku tunjukin yang sudah jadi saja ya teman-teman. Ini setengahnya biru muda, setengahnya lagi biru tua. Lalu bikin perahunya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita potong ya. Minta tolong sama orang tua. Kalau mau dipotong, minta tolonglah kepada orang tua. Dan jadi seperti ini teman-teman.
Ini kapalnya biar bisa kita gerak-gerakin. Ditempel Ditempel di atas ayatnya. bagian belakang. Di bagian belakang. Di bagian belakang. Tempel. Ini tempelnya seperti ini ya. Kita berikan lem terlebih dahulu. Kalau sudah, kita tempelkan di belakang. Baca ayatnya. Baca. Ayatnya tertulis, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 41. Ini bisa digerak-gerakan ya teman-teman. Angin ribut sudah diredakan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati ya.